ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Pak, boleh keluarkan kata-kata cakepnya boleh? Beli nasi uduk, beli nasi ulam, arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Ain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang semua. Aminnya ketahuan dan kenceng-kencengan. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang enakan kenapa keluar? Ulangi lagi orang Abdul baru dua biar ganjil. Allahul witru wa yuhibbul witra. Allah ganjil resep sama yang ganjil-ganjil. Tadi kan baru dua, nih salam ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wa syumusi awalibil irfan. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para asatidah wal ustazat, para guru, para sepuh, para pini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Syekhunal Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Ustaz Kiai Haji Syahroni, juga DKM beserta jajaran dari Masjid Tercinta Al-Fattah yang ada di sini, kepada para aparatur pemerintahannya juga sipil maupun militernya, terkhusus tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, para orang tua sepuh pini sepuhnya, hapunten nuhun sewu, saya minta maaf. Pak, jarang-jarang orang minta maaf panjangnya mengalahi hukum tajwid mat arid li sukun.
Kira-kira kalau udah minta maaf panjang begitu dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Pertama, saya nggak bisa sebutin nama satu persatu untuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pegawai aparatur pemerintahan di wilayah sini. Kenapa? Karena memang nggak dapat bocoran kertas sama sekali. Takut salah nyebutin namanya, makanya sengaja maafnya rada panjang. Kira-kira kalau begitu dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Tuh di sop ketiga, kokok merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? 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 Cok gali cok galaga cok ya, biar lebih cocok lagi, walaupun tokoh-tokoh agama kita, alimil ulama kita, tokoh sepuh bini sepuh kita, walaupun nggak kesebut namanya satu persatu, namun di awal perjumpaan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, bait min buyutillah, ingin rasanya saya menghadiahkan doa-doa terindah khususnya buat para orang tua kita, buat para sepuh bini sepuh kita, aparatur pemerintahannya, sipil maupun militernya, keluarga besar tercinta dari Masjid Al-Fatah. Ya Allah, yang malam hari ini hadir, baik yang kesebut tadi namanya, lebih-lebih yang gak kesebut namanya, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kepada hadirin hadirat rahimakumullah yang masing-masing saya lihat udah dapat kotak warna coklat, saya yakin isinya makanan. Yang belah sini juga di hadapan Kisah Roni, saya lihat pisang sisirannya masih pada utuh. Saya pun ada di atas meja ini, tapi jujur dari awal nyampe duduk emang belum sama sekali mencicipi. Tapi mudah-mudahan ntar pamitan Kiai Sahroni dan panitia punya pengertian. Tadi rapel sekaligus. Tenang guru, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ini saya ngomong ini kira-kira panitia dengar apa enggak ini? Alhamdulillah, maafin ya, jangan dipikirin, jangan, yang penting diusahain. Bapak-bapak yang masih ada isi kotaknya jangan ragu-ragu, silakan. Romah Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Siap kita ngaji ya. Alhamdulillah masih rada awal nih, berarti masih semangat dan juga berarti nggak terlalu malam, sehingga insya Allah besok subuhannya tetap nggak ketinggalan berjamaah di masjid tercinta. Setuju? Karena jujur sekarang subuh kan di kampung kita agak-agak malam tuh ya, jam 4:05 udah subuh. Makanya kalau kita nggak betul-betul persiapkan diri dari awalnya, nggak mantep, rasa-rasanya berat buat menjaga subuhan berjamaah. Ini malam ini kita ngaji, besok pagi kita amalin ilmunya, baru namanya berhasil dan sukses maulidannya. Karena buat apa maulidan banyak? Punten, begitu subuh, Kisah Roni sempat cerita sama saya kemarin, alhamdulillah saat di masjid kami mah kalau subuh hebat. Kenapa? Jamaahnya sampai keluar-luar. Saya negesin yang benar Kiai, iya kadang-kadang bukan keluar lagi, sampai ke kamar-kamar. Mudah-mudahan pulang maulid malam ini betul-betul efeknya, dampaknya, 5 waktunya makin istiqomah kita jaga berjamaah di masjid kita. Siap? Makin akur dan kompak sesama tetangga. Siap? Makin resep sakinah mawaddah hubungan suami istrinya. Siap?
baru tuh namanya berhasil maulidan kita. Nah makanya malam ini Taufikur Rahman berdiri di hadapan para ayahanda, para ibunda, bukan maksud menggurui, kita sama-sama ngaji. Boleh ya Pak? Siap ya? Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ingin mengawali ceramah ini dengan merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh ulama kenamaan dan terkenal, berasal dari tanah Kulon, tapi makomnya berada di Maklah. Maklah adanya di Mekah, bukan di Cipondo, Tangerang. Siapa beliau? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Tanah kelahirannya di Tanara, tapi mohon maaf, orang Tangerang, orang Banten, orang Kulon, orang Indonesia harus bangga. Kenapa bangga? Walaupun asli dari Indonesia, ampe genari kitab-kitabnya masih sangat amat dipakai oleh para mahasiswa, mahasiswi yang pada belajar ke Universitas Islam tertua yang ada di dunia yang bernama Al-Azhar Al-Qahirah. Kira-kira Pak, kita sebagai orang Indonesia, lantas begitu kita jalan-jalan ke Mesir, di perpustakaan yang begitu besar, saya baca tuh 2 kitab. Bukan masalah isi kitabnya, karena di rumah juga saya punya kitabnya, tapi yang membuat saya bangga, tertarik dan terperanjat begitu saya baca nama muallifnya, nama musannifnya, nama pengarangnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Adanya di Mesir, kitabnya sampai genari dipakai, aslinya ulama kita yang tanah kelahiran di Tanara. Kira-kira kita sebagai orang Indonesia ngelihat tokoh ulama kita begitu di negeri orang diagung-agungkan, di negeri orang sangat dibangga-banggakan, kita orang Indonesianya bangga apa enggak? Malam ini saya mau merujuk dari kitab tersebut. Pak, Bu, kebetulan kalau di kalangan pesantren ini kitab sangat familiar banget. Namanya kitab Nasoihul Ibad. Apa namanya? Udah sangat familiar kitab ini kok di kalangan pesantren. Dan kebetulan tahaddusan binikmah. Ini bukan bicara pamer, menyemangati buat anak-anak muda biar abis maulidan ke pengajian makin getol lagi, makin semangat lagi. Kebetulan secara sanad keilmuan yang di saat dulu antara 35 tahun yang lalu, di saat Al-Fagir sempat numpang tidur di salah satu pesantren yang berada di wilayah Jawa Barat. Bahkan saya makin bangga karena 3 November kemarin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, saya punya guru mendapatkan anugerah penghormatan menjadi tokoh pahlawan nasional. Siapa beliau? Al-Maghfurlah Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. 3 November kemarin baru 2 hari yang lalu cucunya, guru saya juga dipanggil, diundang ke istana untuk menerima anugerah kehormatan sebagai pahlawan nasional. Kalau suka ngikutin berita akan tahu di mana pondoknya. Nah, kebetulan di wilayah Sukabumi ada pondok pesantren tua tuh, di kotanya ada namanya Syamsul Ulum. Nah, dulu di saat lagi ngaji kitab tersebut, ini biar makin barokah majelis kita, ini saya sebutin, disimak. Yang bisa ngulangin insya Allah dapat hadiah dari saya 1 juta. 1 juta. Insya Allah naik kereta pakai kacamata, nggak ada dusta di antara kita. Beneran. Simak baik-baik. Saya Taufikur Rahman berarti sempat ngaji ke wilayah Gunung Puyuh, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi
berguru dengan ulama Bogor yang makomnya di Mekah, namanya Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri. Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri punya guru lagi namanya Kiai Haji Syekh Mahfud At-Termasi, Pacitan. Syekh Mahfud At-Termasi berguru langsung dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang tar malam nih yang saya mau sebutin dari kitab karangan beliau. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berguru lagi dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Syekh Ahmad Ad-Dasuki punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kitab Fikih Bajuri yang 2 jilid tuh. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah As-Sanusi. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Muhammad bin Umar Pahrorozi. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdul Karim As-Syahrastani. Beliau punya guru lagi, nama gurunya ulama kenamaan terkenal Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali berguru lagi, nama gurunya Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abu Bakar Al-Bagilan. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah Al-Bahili. Beliau berguru lagi, dia bergurunya pencetus aswaja Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hazal Al-Allaf. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim An-Nadham. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Amr bin Ubaid. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Wasil bin Abto. Beliau berguru langsung dengan putra Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berguru langsung dengan mitohaknya Kanjeng Rasulullah. Rasulullah berguru langsung dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Gusti Allah. Mana yang mau dapat 1 juta? Oh, Pak, mohon maaf, bukan berbicara pamer. Kebetulan sanad keilmuannya begitu. Kalau dari jalur Gunung Puyuh, apalagi saya bangga, kenapa? Baru kemarin 3 November dapat penganugerahkan dari presiden kita, termasuk tokoh Jawa Barat yang menjadi di mana anugerah pahlawan nasional. Pak, apalagi tadi sanad ilmuannya nyambung ke Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini nyebutin begini, pertama menjadi motivasi buat anak-anak muda. Motivasi gimana? Langkah kalian ke depan masih panjang. Tolong hormati ulama-ulama kita yang mereka berbicara keilmuannya, walaupun banyak tawaduknya, tapi sanad keilmuannya ketemu nggak dengan Nabi kita Muhammad? Berjumpa nggak dengan Rasulullah? Kan barusan saya sebutin tuh, ujung-ujungnya ketemu nggak dengan Rasulullah? Kalau kalian cuma ngandelin Mbah Google, putus sanadnya, nggak ada berkahnya. Tapi kalau sama ulama, nyampe nggak ke Rasulullah? Nyampe. Ya Rob, apalagi kita bermadzhab Syafi'i, kita sebutin nasabnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasim bin Mutalibi bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Pak,
Saya di TV belum pernah ngomong begini. Belum pernah. Di TV selalu saya ngomong mah tipis-tipis banget. Walaupun alhamdulillah amplopnya rada tebal. Iya. Tipis saya ngomong di TV. Bicara gimana? Ringan banget kok. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Tuh. Nah ini cinta sama Masjid Al-Fatah. Bayangin. Belum mulai udah 15 menit lebih ngomong begini, belum ngaji nih, belum mulai. Tapi ngomong-ngomong kuat ya nih. Ini belum mulain belum. Kan baru nyebutin tuh tadi tuh. Cuma sengaja saya sebutin kenapa? Biar majlis kita makin barokah. Lah iya, kita harus yakin kata Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakinlah tasyurun. Jangan sekali-kali Anda mengatakan para alimil ulama kita mereka wafat, mereka selesai. Enggak, mereka tetap hidup kata Quran. Mereka tetap hidup, tapi kaliannya saja yang enggak pernah merasakan. Kenapa? Karena orang-orang sekarang jarang tawasulan nyebutin nama-nama mereka. Iya, makanya jangan pernah berhenti. Ya, Pak, Bu, rahimakumullah. Siap kita mulai ya? Baru mau mulai nih. Gitu. Siap Mas ini? Nah, udah kalau gitu kita yakinkan tuh yang ngomong begitu perihal kemuliaan Nabi kita Muhammad. Tuh, temanya apa di sini kan? Jika bukan karena, Masya Allah nyambung banget peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal ya, kemarin hari lahirnya. Jika bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Ini hadis qudsi, laulaka, laulaka, 2 kali diulang. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan Nabi Muhammad, nggak ada bumi ini. Nah Pak, nyambung nih dengan yang tadi saya sebutkan. Apa kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi perihal kemuliaan Nabi kita Muhammad? Kalau yang di rumah punya kitabnya ntar ngelacak silahkan. Jadi di Nasul Ibad itu di makalah yang berisi 5 kan makalahnya dari 2, 3, 4, yang 5. Di situ ada ungkapan beliau yang beliau rujukan begini. Qala jumhurul ulama, kata Syekh Muhammad Nawawi ini, qala jumhurul ulama, telah berkata sopo jumhurul ulama. Pak, ini nggak apa-apa saya ajak ngaji begini nih ya, biar pulang. Kalau bicara pantun mah insya Allah nggak habis-habis saya mah. Ini pengen biar pulang kita ada oleh-oleh ilmiahnya kita ngaji, nggak apa-apa ya. Karena saya yakin orang-orang Tangerang, orang-orang Kulon tuh emang doyan-doyan ngaji. Ya, hadirin rahimakumullah, begitu redaksi kitabnya. Telah berkata jumhurul ulama. Kalau yang ngomong Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Umar Al-Jawi dan pernyataan beliau adalah jumhurul ulama, tentunya ulama-ulama yang bukan abal-abal. Ulama yang mereka maksud tentunya terbilang kelas ulama salafi. Dan biar dipahami, ulama salafi itu bukan yang ngaku-ngaku wahabi. Pahamin tuh? Salafi yang bagaimana? Yang disebut ulama salafi yang memang kurun waktu hidupnya mereka di masa 300 tahun setelah Kanjeng Rasul wafat. Siapa mereka? Oh, saya bisa sebutin lagi. Dari mulai yang paling bontot, ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali, lahir tahun 164. Tuh lihat tuh, lahirnya aja masih 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah, belum sampai 300. Ini dibilang ulama salafi begitu. Imam Hambali punya guru Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya guru lagi namanya Imam Maliki
yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Maliki punya ulama senior lagi, namanya Imam Hanafi, yang lahir tahun 80 Hijriah, tuh makin dekat ke Nabi tuh, 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais berguru langsung dengan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka terbilang sahabat-sahabat dekat Nabi yang ngaji langsung dengan kanjeng Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Allah. Jadi malam ini kita ngaji sanatnya nyambung apa enggak nih? Jadi enggak abal-abal. Yuk kita lihat bagaimana ungkapan jumhur perihal jika bukan karena Nabi Muhammad enggak ada alam semesta ini. Begini bahasa mereka. Innallaha ta'ala. Tuh, baru mau mulai nih. Baru mulai. Iya. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Ta'ala akrama telah memuliakan nabiyahu akan nabinya Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang pertama kata jumhur, Allah muliakan pertama bil ismi, dari segi penyebutan namanya, dari segi penyebutan namanya, dari segi penyebutan, dari segi penyebutan, dari segi penyebutan nama. Gimana penjelasannya? Yuk kita lihat penjelasan jumhur ulama. Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama Nabi. Fanadahu birisalah, Allah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, di dalam walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kama, sebagaimana nada jami al-ambiyai, ketika Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad. Yuk kita praktekkan Pak, lihat di Qurannya nih sekarang, biar makin yakin. Punten bantuin jawab. Nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Adam. Yuk, ya. Nabi siapa Pak? Adam. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34. Punten Pak ulangin. Quran surat apaan? Ayat berapa? Ayat berapa? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pak, Al-Baqarah ayat berapa tuh? Allah menyebut gak nama Nabi Adam? Perhatikan di situ. Nyebut gak nama Nabi Adam? Perhatikan, li Adamah. Nama doang, nama doang. Nggak ada tambahan embel-embel dengan julukan. Li Adamah. Jelas Pak? Jelas nggak tuh? Surat apa tuh? Ayat berapa tuh? Nabi kurang kalau satu biar makin puas. Naik lagi. Saya di Al-Baqarah aja deh.
Ini pun baru di Al-Baqarah. Ntar kalau di rumah yang saat ngaji nggak nulis, bini nanya, belum tentu bisa jawab. Ntar kan istri nanya nih, hadir tadi Pak Maulidan, alhamdulillah istriku, suami kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya pokoknya ada pantunnya aja. Apa ceramahnya? Ngebahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Dari mana? Dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang sanadnya bersambung ke Rasulullah. Disebutin kitabnya. Tuh nama kitabnya Nasolibat. Ayatnya ada banyak. Surat apaan? Kamu jangan cerewet. Pokoknya Quran aja. Nah, Al-Baqarah ayat berapa tadi itu? Disebutkan nama Nabi Adam. Naik lagi ayat ke-53. Ayat berapa? Ayat berapa? Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa? Punten, ada nggak tambahan pakai julukan? Nggak ada. Udah 2 nama tuh. Adam, Musa. Adam, Musa. Ada nggak embel-embel dengan julukan? Udah berapa tuh? Kurang kalau 2. Nambahin lagi. Barusan ayat 53. Paling depan ayat 34. Naik lagi. Ayat 127. Ayat berapa? Ayat berapa? Ini ngomong-ngomong kalau yang nggak nulis, ntar nyampe rumah nempel semua apa enggak nih? Pak, nggak apa-apa ya, saya ngajak mulanya begini aja, ngaji aja ya. Ikhlas, ada orang Tangerang nih. Ya, biar benar-benar makin cinta kita sama Rasulullah, bukan katanya, emang berdasarkan nas Qur'annya. Oke, ayat berapa nih barusan? 100. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Ismail. Tapi punten, ada nggak tambahan pakai julukan? Ini yang ngomong bukan saya hanya nyampiin membahas bahasa Syekh Muhammad Nawawi. Kata beliau, merujuk jumhur ulama, Quran segitu tebalnya, segitu banyaknya, ketika Allah menyebut nama Nabi selain Nabi Muhammad, nama doang. Tadi Adam, nama. Musa, nama. Ibrahim barusan, nama. Ismail, nama. Padahal Ismail dan Ibrahim ini termasuk eyangnya Rasulullah loh. Kan nyambung. Nabi kita siapa namanya? Muhammad. Ini yang bisa ngulangin 300.000 nih. Beneran? Ada suling, ada peniti. Aku tak akan berpaling ke lain hati. 3 cepek nih hadiahnya. Disimak. Siapa nama kita? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Mana yang mau 300.000? Pak, coba kita aja kadang-kadang kita nggak hafal. Bapak jujur deh, Bapak tahu nggak nama orang tua kita nih, nama ayahandanya? Ayahanda Bapak tahu nggak? Bapak tahu nama ayahandanya? Ayahanda Bapak tahu nggak? Ya tahu, jangan berdiam aja dong. Bapak tahu nggak nama ayahandanya? Bapak tahu nggak nama ayahnya ayahandanya? Bapak tahu nggak nama ayahnya ayahandanya? Terus lihat Rasulullah tuh nyambung nggak ke Nabi Ibrahim? Berarti kita sebagai umat Islam harus bangga. Kenapa? Ajaran agama kita bukan ajaran dongeng.
Ajaran agama kita bukan ajaran bohongan, tapi ajaran agama kita sampai Nabi Adam ketemu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya sebagai umat Islam bangga apa enggak? Bangga, nyambung. Ya Allah, ntar kita sebutin deh, lihat ungkapan Nabi yang lain. Tadi Nabi Adam disebut di dalam Quran, tapi ada nggak julukannya? Disebut dengan Nabi Musa, ada nggak julukannya? Disebut dengan nama Nabi Ibrahim, ada nggak julukannya? Disebut dengan nama Nabi Ismail, ada nggak julukannya? Berbeda ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Jangan dikatain ini biar gini-gini kori juara 1 tingkat keluarga. Ya keluarga aja dah, biar yang internasional yang tadi kori benar mah bau-bau kori. Tapi insya Allah kalau kori nasional lagi halangan, antas ada yang begini masih pantas ya disuruh ngaji. Tapi jangan diambil serakah. Udah ceramah-ceramah aja, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Ya. Pak, kita lihat tuh surat Ali Imran ayat 144. Surat apaan? Ayat berapa? Terus saya baca tadi, perhatikan di situ. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sekarang kita lihat dari kacamata santri. Wama, ma-nya huruf nafi. Setelah huruf nafi ada ilah. Kalau kata santri, ilah itu istisna, pengecualian. Lihat gramatikal bahasa Arabnya. Kalau kata santri nih yang lagi mendalam ilmu nahwu, di mana-mana ada kalimat bahasa Arab, ada huruf yang menafikan, lantas ada ilah, maka kaedah usulnya al istisna'u minan nafyi isbatun. Di mana-mana kalimat bahasa Arab ada huruf yang meniadakan, yang menafikan, lantas ada ilah, maka jawabannya isbat. Apa isbat? Penetapan. Apa penetapan? Pengukuhan. Apa pengukuhan? Penegasan. Apa penegasan? Pentauqidan. Dari siapa? Karena ini Quran, tentunya dari Allah Subhanahu. Lihat tuh susunannya. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad illa Rasul. Ada nggak julukan di situ? Ada nggak? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Tuh lihat Rasulullah, Rasul. Isim mufrad itu. Bukan buat Nabi Adam, bukan buat Nabi Musa, bukan buat Nabi Ibrahim, tapi spesial hanya untuk Nabi kita Muhammad. Pak, ini nggak apa-apa kita ngaji begini ya. Ya, ini belum baru ya baru secuil ini Bapak. Beneran tuh Nabi Muhammad, Ali Imran ayat 144. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Punten, Nabi kita siapa namanya?
Muhammad kan? Lihat di barusan nih Al-Ahzab ayat 21. Allah nggak nyebut nama. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Nama apa julukan tuh? Nama apa julukan? Julukan. Manusia di dunia karena mulia dianggap mulia karena disebut julukannya. Makanya kita nih yang suka dapat julukan, yang dapat gelar, kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, racun semuanya itu. Saya kelihatan cakep tadi karena MC manggil pakai julukan. Marilah kita dengarkan mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah. Julukan bukan tuh? Julukan yang terhormat Kiai Haji, julukan apa bukan tuh? Itu yang membuat jadi terhormat. Kalau saya nggak bisa menjaga hati saya, itu racun semuanya. Lah iya, jadi ria, jadi sum'ah, jadi takabur, jadi ujub. Makanya bukan salah MC-nya, nggak salah, itu bagus. Tapi kita yang dapat julukan harus pandai menjaga hati kita. Presiden kita mulia karena MC nyebut pakai julukan. Coba aja kalau ada MC yang rada-rada songong. Contoh, saya nggak nyebut presiden dah, takut jadi gibah. Nama saya, marilah kita dengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Taufikur Rahman. Nggak pakai ustadz, nggak pakai kiai. Boleh begitu? Boleh-boleh aja. Cuman yang begitu biasanya MC rada songong. Boleh. Saya nggak marah, nggak ngapain. Emang tadi saya bilang kan, kita mendapat julukan, dapat gelar. Itu semua tahadusan binikmah. Biar kita pandai menjaga hati kita, jangan sampai terlena dengan julukan itu. Kenapa? Kalau kita terlena, racun semuanya itu, Pak. Iya. Contoh, Pak Lurah, Pak Camat di sini. Kenapa mulia? Karena MC nyebut julukannya. Marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat kita. Sekarang MC-nya nggak mau pakai julukan. Marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan. Kebetulan namanya Budi, nama camatnya tuh. Apa kata MC yang akan disampaikan oleh Budi? Jadi kelihatan cakep apa enggak tuh? Enggak, karena nggak ada julukannya. Tapi lihat tadi Nabi kita Muhammad, Allah sebut gak julukannya? Disebut gak? Udah baru dua tuh, baru dua, belum lagi masih banyak di Quran. Bejibun. Benar-benar Pak. Ya, ini yang ngomong ulama, bukan abal-abal. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang semasa hidupnya menjadi guru besar di Mekah. Pak, baru dua tuh, Ali Imran sama Al-Ahzab. Nambah lagi ya. Nambah lagi ya. Nambah lagi ya. Ayat 40-nya. Barusan ayat 21. Lihat ayat 40-nya. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Lihat penekanan ini. Walakin Rasulullah. Satu kurang, ada atopnya. Wa khataman nabiyyin. Itu julukan bukan tuh? Buat Nabi Adam, buat Nabi Musa, buat Nabi Isa, kersaha. Buat siapa? Nabi kita ngunci udah tuh, ngunci. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan Rasulullah khataman nabiyyin dan penutup dari para kenabian. Ngunci gimana? Siapapun yang ngaku di Gunung Bunder pelatih bulu tangkis ngaku nabi namanya Mosadek. Pindah ke Cianjur ngaku nabi namanya Edi Semejo. Pindah ke Kuningan Cirebon ngaku nabi namanya Mujono. Bahkan paling kocak, kolaborasi orang Jawa sama Sunda menamakan ajaran Jasun, diangkat nabinya. Siapa? Tukimin. Punten, nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Tuh dikunci sudah, penutup para penabian. Kalau nabi kita Muhammad kan dibaca juga enak Pak. Tolong bantu ulangin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Cocok nggak begitu tuh? Enak gak? Enak. Bayangkan kalau nabinya nabi palsu. Orang Tangerang disuruh ngulangin la ilaha illallah Mosadek. Enak apa enggak Pak? Enak apa enggak? Mosadek kesebut dari Cianjur ke Sirian la ilaha illallah Edi Semejo. Cocok apa enggak? Apalagi Tukimi. Ya nabi palsu. Roman-roman jangankan jadi nabi, jadi kiai orang pantas. Marilah kita ikuti mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Apalagi jadi nabi kurang pantas Pak. Itu julukan disebut ya Nabi kita Muhammad. Udah berapa tuh? Al-Ahzab, Ali Imran 144, Al-Ahzab 21, Al-Ahzab ayat 40. Jelas ya tuh Pak? Lebih jelas lagi, yuk kita lihat surat ke-48 Al-Fat juz ke-26 ayat ke-29. Halo halo, ini ngomong-ngomong masih kuatnya dengerin ini. Jangan, kalau jam pagi kasihan, ntar bapak ibu puas, saya makin lemas. Iya ya Pak Bu, surat ke-48 yang di handphone Al-Quran silahkan lihat. Surat Al-Fat juz 26 ayat ke-29. Lihat bahasanya cakep banget tuh. Ini kedudukan mubtada khobar. Muhammadun Rasulullah. Tadi Nabi Adam ada nggak begitu tuh? Nabi Musa ada nggak begitu? Nabi Ismail ada nggak begitu? Tapi lihat Nabi kita ada apa enggak? Ya Allah, berarti di Quran nama Nabi kita dimuliakan apa enggak? Dimuliakan apa enggak? Bukan hanya Allah yang memuliakan. Yuk lihat lagi. Nih nama kemuliaan, ini kita tuntaskan dengan ucapan Nabi yang lain deh. Mana? Tandain. Tadi Ali Imran, Al-Ahzab 21, Al-Ahzab 40, barusan Al-Fat ayat 29. Yang kelima, lihat di surat As-Saff ayat ke-6. As-Saff itu ayat surat ke-61, juz ke-28 ayat ke-6. Surat apa? As-Saff ayat ke berapa? 6. Surat apa? Ayat berapa? Ini ngomong-ngomong yang nggak dinulis nih, nggak nulis dari awal. Kira-kira kalau bini nanya bisa jawab apa enggak nih? Halo? Tapi intinya kita makin yakin gak akan kebenaran Nabi kita Muhammad? Makin cinta apa enggak? Oke, kalau makin cinta ntar kita buktikan. Yuk, nih nama harus selesaikan. Karena bukan hanya nama doang mulianya, ntar ada segi yang lain. Nih, lihat surat As-Saff ayat berapa tadi? Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubassyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrum mubin. Perhatikan pada situ, wa izqala, dan ketika berkata supo Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Isa putra, jadi bukan Isa putra Allah, tapi Isa putra. Jadi yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Nabi Isa. Kan tadi disebutin telah berkata. Di saat berkata Isa putra, berarti yang berkata di As-Saff ayat ke-6 siapa? Nabi Isa. Apa kata beliau? Ini langsung masuk ke poinnya. Beliau menyampaikan, aku kabarkan berita gembira buat orang Cipondo. Kenapa? Akan datang seorang Rasul setelahku. Nabutnya, Nabi Isa nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Kita nyebut Nabi kita siapa?
Nabi Isa nyebut Nabi kita siapa? Yuk biar kompak nih, kita nyebut Nabi kita siapa? Nabi Isa nyebut Nabi kita siapa? Kenapa beda? Halo? Ntar kalau anak nanya bagaimana? Kan anak kita kritis-kritis sekarang. Pak, iya nak, saya ngajikan Nabi kita Muhammad, bener. Kenapa di As-Saff ayat ke-6 Nabi Isa nyebut Nabi kita siapa? Ahmad. Kenapa beda Pak? Ini kalau anak kita nanya begitu, kita jawab bagaimana nih? Apa langsung kita cut? Udah lu jangan cerewet, emang dari sononya begitu. Paham gak Pak? Kita nyebut Nabi kita siapa? Tapi Nabi Isa nyebut Nabi kita siapa? Beda. Bagaimana jelasin ini? Halo? Jawab jangan nih. Jelasin jangan nih. Udah jam 10 lo seperempat. Udah lanjut. Ya Rob, kalau udah dipakai ngaji begini Pak, sampai subuh saya kuat Pak. Cuman sayang besok saya mau syuting, repot urusan kalau habis subuh. Iya, tapi jujur, tuh kalau udah ngaji, buka ngaji bahas kitab begini ya Rob. Beneran. Nabi kita siapa namanya? Nabi Isa nyebutnya apa? Beda. Ya kan? Yuk kita jawab. Pak, saya lagi mikirin gimana bahasanya yang gampang, yang cepat dipahamin. Dah, begini dah. Pak, apa bahasa Arabnya besar? Kabirun, bukan akbar, kabirun. Biar kompak dong. Apa bahasa Arab besar? Oke. Apa bahasa Arabnya kecil? Nah, sogirun. 2. Apa bahasa Arabnya terpuji? Saya jawab langsung. Muhammadun. Apa namanya? 3 kata dulu nih. Ulangin lagi Bapak, tolong bantuin. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Oke, sekarang kita mau sholat subuh besok. Mungkin gak begitu takbir kita ngucapnya Allahu Kabir, yang lain kecil. Di saat sholat kita harus berubah menjadi isim tabdil. Isim tabdil rumusannya kata ilmu nahu gak akan berubah sampai hari kiamat. Kalau belajar isim tabdil maka rumusnya wajannya af'alu. Yang kabir masukin wajan af'alu jadi akbar. Begitu kita sholat berubah jadi apa? Allahu sogir, kecil, kita mau rubah menjadi lebih kecil, datangkan wajan af'alu, berubah asgor. Begitu kita wudhu, nawaitul wudhu'ah lirofil hadasil asgor. Coba bantu ulangin. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya lebih besar? Akbar. Apa bahasa Arabnya kecil? Kok jadi sogirotun sih? Jangan jadi, udah sogiro tetap, jangan ada tak marbutonya, jangan berubah. Ini efek udah makin malam Roman ini. Apa bahasa Arabnya besar? Jangan akbar pun, itu lebih besar. Oh ya Pak, jangan berubah-ubah. Apa bahasa Arabnya besar? Kabirun. Apa bahasa Arabnya lebih besar? Nah begitu. Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya lebih kecil? Asgoru. Apa bahasa Arabnya terpuji? Muhammad. Tadi dikasih tahu udah kan? Ulangin lah, belum konek. Apa bahasa Arabnya besar? Apa bahasa Arabnya lebih besar? Apa bahasa Arabnya kecil? Apa bahasa Arabnya lebih kecil? Apa bahasa Arabnya terpuji? Apa bahasa Arabnya lebih terpuji? Ahmadu. Nabi Isa nyebutnya terpuji apa lebih terpuji? Masya Allah. Tuh akhlak Nabi Allah Isa. Dia nggak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya pakai superlatif. Ahmadu, lebih terpuji. Jelas Pak? Padahal Nabi Isa ngomong begitu, Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Tapi lihat akhlaknya. Akhlak seorang Nabi Allah Isa. Dia nyampaikan akan lahir setelah aku seorang Nabi. Lebih the best, lebih terpuji. Nyebutnya bukan Muhammad, Ahmad. Berarti Nabi Allah Isa memuliakan gak nama Nabi kita? Nabi Isa akhlaknya bagus apa enggak Pak? Songong apa tawadu itu? Masya Allah.
Ini ilmu buat kita. Sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, di hadapan ulama, di hadapan guru, orang tua, kita bukan siapa-siapa. Boleh keluarkan kata-kata cakepnya, boleh? 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 Pergi nenamu di hari Sabtu, nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Pak, Allah memuliakan gak nama Nabi kita? Nabi Isa memuliakan gak nama Nabi kita? Jamaah Al-Fatah yang maulidan malam ini memuliakan gak? Jawab yang jujur kalau memuliakan. Sekarang udah 10:30 Pak. Dari melek mata dari pagi, punten, udah berapa ribu selawatnya ke Rasulullah. Halo, 3.000, 3.000, 2.000, 1.000, gopek 200 ya. Ngaku memuliakan, cepet aja belum nyampe udah genari. Itu kalau Nabi bisa mantun, payah kamu bilang mulia, cinta, pret. Lah iya, udah genari 200 saja belum nyampe. Kalau Nabi bisa mantun tuh, tega jamaah Al-Fatah bilang cinta kepadaku. Allah memuliakan, Nabi bisa memuliakan, tapi yang kata memuliakan salawat udah genari 200 saja belum nyampe. Kalau bisa mantun tuh Nabi naik kereta pakai kacamata, ada dusta di antara kita. Ya Allah, tuh mulianya nama Nabi kita. Caranya besok pulang maulidan biar sering menyebut nama Nabi kita. Jangan selawat naria dah, berat. Selawat naria mau diamalin 4.444 kali. Mulai jam 8, kelar jam 2. Kadang belum sampai jam 2, baru setengah 12. Pala kemana, tasbih kemana. Yang ringan aja, yang ringan. Kalau mau nih, yang ringan. Mana? Salawat Jibril. Lah beneran Pak? Ya Rob, beneran. Sampai Al-Habib Lutfi Pekalongan meselin banget. Taufikur Rahman, siap Bib, mau di rumah punya pungutan duit? Oh mau banget punya pungutan duit. Apalagi memang masa banyak kebutuhan, pesantren, santri, banyak yang ngebayaran, tapi tiap hari beras harus ada. Iya mau Bib, amalin jangan tinggal. Berapa Bib? Habis sholat isya jangan tinggal sebelum tidur, paling enggak 400 salawat Jibril. Lah ringan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Amalin besok jangan cuma 20. Ya kalau urusan mau lancar, utang mau kebayar, anak mau soleh-soleha, rumah tangga sakinah, amalin. Yang ngerasain ya silakan rasa sendiri, paling nggak sehari jangan kurang 1.000 lah, lebih boleh kurang jangan. Beneran Pak, karena di Quran cuman urusan selawat yang Allah bukan nyuruh, nyontoin. Paham nyontoin Pak? Beda, kalau nyuruh belum tentu dikerjain. Allah nyuruh kita sholat, tapi Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Tapi Allah nyontoin selawatan. Berarti Allah selawat apa enggak? Selawatan. Mana dalilnya? Tuh jelas banget. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu tas. 10:30 kurang 5 menit. Ya siapa aja baru nama tuh. Ya Allah. Lanjut ya. Lanjut. Kelihatan ngomong lanjut di hati udah mulai berasa tuh. No yang di pojokan udah berapa kali ganti kaki. Ya Rob, Pak, Bu, hebat ya Nabi kita tuh. Ya Allah, baru nama dan itu baru seperapat, belum full. Ya, kalau full ntar saya takut tinggal sendirian. Ustadz mana pantunnya? Kan lagi diajak ngaji nih hari ini. Pak, yuk kita sebutin lagi. Kemuliaan apa lagi? Dari segi kemuliaan sedekahnya. Apa Pak? Apaan? Langsung masuk ke poinnya. Surat ke-63.
juz 28 ayat 10. Surat ke-63 juz 28 ayat 10. Surat ke-63 Al-Munafikun ayat berapa tuh? 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah Bapak Ibu, ini Quran loh. Yakin nggak sama kebenaran Quran? Saya pertegas pakai hadis sahih dulu deh. Apa kata Rasulullah? Ini kondisi kita besok. Idza wudi'atil janazah. Begitu kita tutup mata, badan kita sudah dimandikan, badan kita sudah dibungkus sama kain kapan, udah masuk ke dalam kurung batang. Setelah selesai disolatkan di Masjid Al-Fatah, wah tamalahar rijal ala a'nakihim, yang pada takziah udah sama-sama gotong kurung batang kita. Fa in kanat solihatan, jika jenazah yang digotong orang baik. Bagaimana orang baik? Ama tetangga akur, ama orang tua mertua khidmat, ke masjid paling getol, sedekah paling berani, teriak tuh jenazah, qadimuni, 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 segerakan saya, percepat saya. Jangan nungguin si fulan yang masih di luar negeri, si fulan yang masih di luar kota, tolong percepat saya. Udah nggak sabar pengen ketemu amal ibadah saya. Itu kalau orang baik, Pak. Fa in kanat ghairu sholihatin, yang digotong jenazahnya bukan orang baik, orang ahli maksiat, sama tetangga dekat udah kayak kucing sama anjing berantem mulu, sama orang tua sama mertua songong mulu, sama sholat naudzubillah, sedekah pelita 17 setan. Teriak dia, ya wailaha aina tazhabuna biha, celaka kami Allah, celaka, kalian mau bawa kami kemana? Tapi lihat kata Rasulullah, yasma'u sautaha, mendengar teriakan jenazah itu, kullu syai', semua makhluk yang di bumi, illal insan, kecuali siapa? Kecuali siapa? Kita. Illal insan, kecuali manusia. Kuping kita hijabnya masih ditutup. Kata Nabi, lau sami'ahu, kalau hijab kuping kita dibuka, bisa dengar teriakan jenazah, la soiko, pasti manusia langsung pada kelenger. Iya, ini hadis Pak, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, di Al-Munafikun ayat 10, begitu kita sudah meninggal dunia, minta hidupin lagi. Ya Allah, hidupkan lagi saya ya Allah ke Cipondo. Allah nanya, mau berapa lama? 2 bulan? Enggak, kelamaan. 2 minggu? Enggak, kelamaan. Seminggu? Enggak, kelamaan. Berapa lama? Sebentar aja. Mau ngapain? Mau ngaji? Bukan. Mau puasa? Bukan. Mau umroh? Bukan. Mau haji? Bukan. Mau ngapain? Mau sedekah. Mau ngapain Pak? Ya Allah, bantuin Bapak Ibu. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat, Pak Lurah, Tua DKM, jajarannya, jamaahnya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, penceramah, semangat banget. Ya emang sama bakalan mati. Dulu bang apa? Ya kenapa harus takut emang bakalan mati kok? Cuman kan yang kita persiapkan, naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Iya, nebus obat ke Margonda, di antar rijal penjaga toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Iya, nih contohnya, kalau dari tadi pakai dalil mulu, kita pakai akal. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada berapa Pak? Ada 5. 5 ekor merpati nemtok di genteng. 5.
Ada berapa? Ketembak 3. Ketembak berapa? Berapa sisanya? 3. Udah jangan berdebat, udah malam, udah dengerin. Nggak deh, sekarang saya aja ya, biar nggak tegang banget, agak bercanda dah. Berapa semuanya? Ketembak berapa? 1, 2, 3. Kan ketembak, jatuh, geletak, mati. Ada bangkainya di depan. Berapa tuh? Yang 2 ketembak nggak? Dia kadang nggak ketembak kemana? Kabur. Yang kabur ada apa hilang? Hilang. Berapa sisanya? Tadi yang bilang 2 mana orang? Ya tadi kan saya bilang, tadi kenapa bilang sisa 3 tuh? Paham belum? Merpati 5. Ketembak. Yang ketembak jatuh kan? Mati kan? Geletak kan? Ada bangkainya kan? Berapa? Yang 2 ketembak gak? Karena ketembak kemana dia? Yang kabur masih ada apa hilang? Yang kabur masih ada apa hilang? Yang kabur masih ada apa hilang? Ya hilang, udah kabur. Masa masih ada? Udah gak ada tuh. Yang kabur masih ada apa hilang? Yang hilang perlu dibicarakan. Berapa sisa di depan? Itu. Udah paham belum? Udah paham? Duitnya warna merah. Duit. Udah cepetan dah. Warna merah 100.000. Berapa duit? Ada 20 lembar. Jadi berapa? Pinter banget urusan duit udah. Bener 2 juta. Pak, nyumbang maulidan nih para donatur yang udah pada ikut andil untuk maulidan. Nyumbang maulidan 10 lembar yang merah. Ya pinter lo urusan duit mah udah. Iya bener. Nyumbang maulidan 1 juta 10 lembar yang merah. Habis 10 lembar nyumbang buat pesantren. Ntar saya ngajak ntar buat, dan buat saya, buat pondok pesantren Darut Taufik Ar-Rahman di wilayah Bogor. Ya, yang insya Allah tuh duitnya akan dipakai buat beli pasir, beli semen, di bangunan untuk tanah wakaf yang insya Allah akan terus langgeng sampai yaumil kiamah. Mohon maaf, duitnya berapa lembar tadi? Nyumbang maulidan berapa lembar? Nyumbang pesantren 8 lembar. Duitnya berapa lembar semua? 20. Nyumbang maulidan berapa lembar? Nyumbang pesantren berapa lembar? 8. Biar nyambung dulu. Duitnya berapa lembar? 20. Nyumbang maulidan berapa lembar? Nyumbang pesantren berapa lembar? 8. Sisa berapa? 18. Jangan bilang 2. Merpati 5 ekor. Gini, bukan kabur dah. Duitnya berapa lembar? Ini yang bilang 2 nih, perhatiin. Duitnya berapa lembar? Nyumbang maulidan 10 lembar. Manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng apa hilang? Langgeng. Selama pamannya akan langgeng. Nyumbang ke pesantren 8 lembar. Ya Allah, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng apa hilang? Besok kita meninggal dunia Pak. Jujur jawabnya. Yang menemani ke alam barzah. Yang 18 apa yang 2? Yang 18 apa yang 2? Tadi lu pada bilang 2 loh. Yang 18 apa 2? 18. Merpati berapa ekor? Ketembak berapa ekor? Sisa itu yang punya kita. Jelas nggak Pak? Punya kita bukan di deposito. Saya pinjam bahasa Buya Hamka. Harta yang kau makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti akan jadi warisan. Bahkan gak sedikit kadang-kadang anak cucu pada berebutan. Tapi harta yang langgeng sepanjang zaman adalah yang sudah kita infakkan. Boleh keluarkan kata-kata cakapnya boleh? Pergi mendaki berjalan kaki. Gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Jadi kalau besok Jumat lihat kotak amal, bayangin merpati berapa ekor? Ketembak berapa ekor? Sisa, nah itu yang punya kita.
Paham Pak? Jelas? Kalau paham dan jelas, sambil jeda saya baca selawatan, silahkan kepada panitia minta tolong yang tadi saya sebutkan sambil saya bacakan selawat. Ya, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi, tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin billah ala yasin ala yasin. Pak minta ridho baca Fatihah sekali ya. Ya Allah, untuk para ayahanda, para ibunda yang udah ikutan andil, semoga menjadi sedekah jariah yang Allah terima, sehingga buat para munfiqin yang udah ikutan andil di dunianya Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah ruah, barokah kesehatannya, barokah keafiatannya, barokah segala urusannya, barokah rumah tangganya, zuriyah Allah jadikan soleh dan soleha. Di dunia Allah izinkan bisa berziarah ke makam kanjeng Nabi tercinta, bisa ibadah lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Bahkan saatnya tiba di saat Allah panggil kita semua dianugerahkan hadiah terindah, wafat husnul khotimah ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Boleh keluarkan kata-kata cakapnya, boleh. Ntar ujungnya pakai amin. Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Amin. 10:30 lewat 10 menit. Siap saya. Ya beneran. Gimana jamaahnya, masih oke nih Pak? Nabi di ibadah oke, sedekah, nama, termasuk rumah tangga Pak. Ya Rob, apa panggilan Nabi ke istri? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Pak, berarti kalau Nabi manggil bini begitu, manggil istri begitu, Nabi lemah lembut apa kasar? Berarti Nabi penyayang apa kasar? Berarti kalau Nabi penyayang, kira-kira bininya mungkin gak dicekek, mungkin gak dibanting, mungkin gak ditimpuk. Ya. Pak, mungkin gak bini dicekek? Enggak mungkin dicekek, gak mungkin dibanting. Kalau Bilar ngaji akhlak Nabi rapi, saya nggak ngaji akhlak Nabi sih. Contoh,
di belakang ada ibu-ibu nggak? Oh banyak. Bu, oh udah tinggal 2 orang Pak. Iya, karena tadi bingung, wah ngaji liar gue di belakang ini tuh. Ya Bu, Pak rahimakumullah, Nabi paham banget urusan kerjaan di rumah tangga, capean istri ketimbang suami. Wih ada tuh, mau lagi saya deh. Bu, ibu kerja di rumah tangga, mohon maaf bapaknya dulu ibu jawab. Suami sebagai kepala rumah tangga, kerja di rumah tangga, kerja di luar, lagi menjadi kepala rumah tangga. Dalam seminggu di rumah tangga, suami yang kerja, ada nggak Bu liburnya? Lembek lagi Pak, saya dari duduk udah bangun. Iya Bu, ibu kedengeran nggak bahasa saya nih? Suami kerja di rumah tangga nyari nafkah, dalam seminggu ada nggak hari liburnya? Suami kerja sebagai kepala rumah tangga, dalam setahun ada nggak cutinya? Suami kerja sebagai kepala rumah tangga, dalam setahun di kantornya ada nggak bonusnya? Jawab sekarang ibu. Ibu dari semenjak nikah ngikutin suami, berkhidmat, amanah, setia dalam rumah tangga. Dalam seminggu ibu di rumah tangga ada nggak liburnya? Biar kencengan Bu, biar kencengan. Ibu kerja di rumah tangga, dalam setahun ada nggak cutinya? Dengeran Pak? Ibu kerja di rumah tangga, dalam setahun ada nggak bonusnya? Agak ada juga Pak, kan kesian. Udah nggak ada libur, nggak ada cuti, nggak ada bonus. Bu, suami pakai belagu, pakai selingkuh lagi. Oh, baik yang curhat tuh betul waktu itu. Ya Allah, Bu, Nabi paham banget tuh. Sekali waktu Nabi pulang subuhan berjamaah, pengen minum kopi, dibuatkan sama Siti Aisyah kopi, bukan luwak kopi. Luwak belum ada, belum. Kopi nih belum ada. Ya Allah ya Rabbi, begitu Nabi kopi rasakan buatan Siti Aisyah, ternyata Siti Aisyah mungkin kelelahan, bukan gula, ternyata garam. Pak, kira-kira kalau besok pagi kita minum kopi atau teh buatan bini kita rasanya asin, jujur kira-kira nih orang Cipondo di Tangerang itu istri yang begitu diapain? Oh, galak banget Bu, diomelin. Dulu belum jadi Bu, beda ya, kesana kemari ayang, yayang, bebek, my honey, my darling, situ modar kita eling. Tapi begitu laki udah di nana rumah tangga dapat 5 tahun 10 tahun ke depan, bini salah, emang mata lu buta apa tuh? Ada di sini laki yang begitu Bu, ada. Pak, ini biar nggak ngantuk di akhir ternyata Nabi rasakan asin, Nabi ngomel enggak. Mungkin nggak Siti Aisyah dicekek? Mungkin nggak dibanting? Mungkin nggak ditimpuk pakai bola biliar? Bu, kalau kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, lihat Pak, nggak mungkin dibanting bininya. Diminum rasakan asin, lihat akhlak Nabi. Ta'ali ya Humairah, ta'ali kadir. Ya ta'ali kadir. Apa kata Rasulullah begitu Siti Aisyah mendatanginya? Aku pengen banget ya Humairah. Kenapa ya Rasul? Aku pengen banget ya Humairah. Kenapa ya Rasul? Aku pengen banget pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Ya, akhlak Nabi itu diminum sama Siti Aisyah, ya emang isinya garam, berubah manis atau tetap asin. Kira-kira istri yang begitu malu aja apa malu banget? Tapi lihat Nabi pakai nyekek ya, Nabi pakai ngebanting ya, Nabi pakai mencak-mencak nggak, pakai ngatain mata lu buta nggak? Enggak.
Begitu Siti Aisyah ngerasain asin, dia minta maaf, maafkan aku ya Rasulullah, aku khilaf, kelelahan, bukan gula, ternyata garam, maafkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu ndak salah ya Humairah, justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin, terasa akan lebih nikmat lagi kalau besok pagi engkau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Ya Allah. Bu, ibu, kira-kira kalau dalam rumah tangga ibu salah, suami cara menasihatinya kayak akhlak Nabi barusan. Ibu ke si suami, ibu sebagai istri ke suami, makin cinta apa makin marah? Istri makin ngucap, Pak, ya Allah akang, kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Selipi. Ilmu apa sih yang kau pakai? Siang malam aku makin kebawa mimpi. Ya Allah, I love you, you love me, you and me fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me pabilong bilong. Ya Allah Bapak Ibu, semoga kelar maulidan. Bu, Pak, kira-kira ngajinya malam ini paham apa enggak nih? Mudah-mudahan, saya nggak maksa, tapi kalau yang pengen ngerasain silakan. Betapa dahsyatnya, betapa istimewanya amalan yang Allah contohkan langsung dalam Quran. Apa itu? Salawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh keluarkan kata-kata cakepnya, boleh? Jalan-jalan ke kampung keramat, banyak mobil yang pada lewat. Kalau hidup kita mau selamat, jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Makasih banget perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Yang di belakang udah ngasih kode mulu dah tuh. Yang bangun udah berapa orang? Iya, tapi mudah-mudahan tetap kita malam ini kita niatkan ngaji untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Semoga sehat afiat, besok subuhnya pun gak kesiangan, sehingga bisa kita jaga dan kita jaga untuk subuhan berjamaah. Makasih banget perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Kalau saya ngomong rada kasar, minta maaf, memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus, saya nggak kelihatan. Iya. Dan akhirnya ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.